Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 24. Suamiku, apa kau lupa kalau kita masih di rumah sakit? Ucap Nadia gemas. Esoknya, hari ini adalah kepulangan Leo dari rumah sakit negara HK tersebut. Black yang mengurus kepulangannya dari rumah sakit, dan Red yang mengurus kepulangan mereka dari negara tersebut. Blue yang telah kembali lebih dulu, karena harus mengurus penarikan saham dari Rajasa dan kemudian membeli perusahaan itu ketika ban melelangnya. Blue juga telah mendapatkan kabar, bahwa Vilma, ibunda dari Leo telah meninggal. Wanita itu mengalami serangan jantung dan gagal napas ketika berada di rumah sakit. Tak ada yang tahu, bahwa kematian Vilma adalah sebuah pembunuhan berencana dari putranya sendiri. Setelah memakamkan sang ibu, Dikta langsung menuju perusahaan asuransi dan mengurus uang tersebut, yang mana jumlahnya cukup besar di saat keadaannya yang seperti ini. Pria itu hanya butuh waktu 3 hari menunggu perusahaan tersebut menangani pengajuannya. Persetan dengan perusahaan Rajasa, aku tidak peduli. Kedepannya aku bisa membangun perusahaan kecil dari hasil uang asuransi ibu. Terima kasih ibu, aku menyayangimu, gumam Dikta. Tak sia-sia selama hidup Vilma, ia mendaftarkan wanita itu pada sebuah perusahaan asuransi hidup. Sekalipun angsurannya per bulan cukup mahal, setidaknya dia pula yang menikmati hasilnya. Karena sang ibu, kini telah terbujur di dalam tanah, maka tidak akan ada lagi yang merengek padanya untuk meminta uang. Sehingga terkadang Dikta harus menghalalkan segala cara, demi mengabulkan gaya hedonisme Vilma. Dua wanita yang menyusahkan hidupku sudah tidak ada, saatnya aku mencari mainan baru untuk menghibur hati yang sedang berduka ini. Ah ya, aku adalah seorang anak yang baru saja kehilangan ibunya, perusahaan dan juga hartanya. Seharusnya aku sangatlah bersedih pada saat ini. Baiklah kalau begitu aku akan mencari hiburan, monolog Dikta macam orang gila baru, padahal udah lama. Pria itu melajukan satu-satunya kendaraan yang tersisa. Pergi ke sebuah klub malam adalah pilihannya, untuk menghibur hatinya yang sedang sedih. Dengan sisa uang yang ada di tabungannya, Dikta bersenang-senang malam itu hingga pagi. Keesokan harinya, rombongan Leo dan Nadia telah sampai kembali menginjak tanah air. Leo nampaknya kelelahan dan ingin segera sampai ke Mansion, untuk dapat beristirahat di kamar pribadinya. Istirahatlah, jangan paksa dirimu, ucap Nadia ketika ia telah mengantar sang suami ke atas peraduan mereka. Efek obat dokter juga mungkin, sehingga Leo cepat sekali tertidur. Istirahatlah jagoanku, ucap Nadia seraya mengecup kening dan pipi berbulu suaminya itu. Setelahnya ia membersihkan diri dan berganti pakaian. Nadia terlihat keluar kamar dan turun ke bawah lalu berbelok ke arah dapur. Nadia teringat jika Leo sangat merindukan masakannya. Maaf, Nyonya. Saya memang baru berniat belanja hari ini, jelas sang pelayan. Ketika Nadia menanyakan beberapa persediaan makanan. Ya sudah, ayo kita belanja sekarang, ajak Nadia kepada pelayannya itu. Nyonya. Black langsung berdiri tegap ketika sang istri tuannya berada di depan Mansion. Aku ingin ke supermarket, ucap Nadia. Baiklah, saya akan menyiapkannya mobil, jawab Black. Tak perlu, kau dan Red istirahatlah dulu. Biar aku pakai supir saja, ucap Nadia yang setelahnya melangkah melewati pengawal, sekaligus asisten dan juga kaki tangan dari suaminya. Oh tidak, Nyonya. Saya tidak butuh istirahat, biar saja yang menemani Anda, sangga Black seraya memotong langkah Nadia dengan cepat berdiri di depan majikannya itu. Baiklah, Black. Nanti kau tidur saja di mobil ya, titah Nadia lagi dan kali ini Black memutuskan untuk mengangguk saja. Mereka pun pergi ke sebuah pusat perbelanjaan yang cukup besar dan terkenal di kota itu. Tempatnya sangat luas, dari mana kita mulai mencari? Gumam Nadia. Kita ke bagian yang kering-kering dulu, Nya. Setelah itu ke bagian buah dan barulah ke pusat ikan, ayam dan daging segar lainnya, jelas asisten rumah tangganya ini. Baiklah, ayo. Kata Nadia bersemangat. Mereka akan berbelanja untuk stok 1 pekan ke depan. Dikta telah keluar dari klub, dengan menggandeng seorang wanita muda sepantaran usia mahasiswi baru. Dikta hendak mengantar wanita itu ke apartemennya,
dan mungkin mereka berdua akan mengulangi kejadian semalam. Wajah Dikta yang tampan tentu mempermudah baginya mendapatkan wanita yang kesepian. "Oh ya babe, kita mampir dulu ya ke supermarket, ada yang ingin kubeli untuk stok kulkas di apartemen. Sebenarnya juga aku malas. Hanya saja aku harus makan sayur dan buah untuk menjaga kesehatan kulit dan keseimbangan berat badanku." Mata wanita itu dengan gaya manja merajuk pada Dikta. Berharap pria di depan kemudi ini akan bersedia membelanjakan stok bulanannya. Tentu saja Dikta yang selalu royal pada wanita yang ia suka takkan menolak. Sekalipun, pria itu sadar jika sisa tabungannya menipis. Sebelum asuransi kematian sang ibu cair, maka Dikta hanyalah sosok pria yang miskin. Sisa uang di ATM tinggal sekian juta saja, tapi wanita ini mengajakku belanja. Pria sepertiku mana mungkin menolak, batin Dikta dengan segala gengsi yang masih menyelimuti kesombongannya. Dikta pun mengiyakan, dan langsung menepikan mobilnya ketika ia meminta syarat pada wanita itu. Tentu saja syarat untuk menyenangkan ubi berurat miliknya. "Tenang saja babe, aku bukan hanya akan menyenangkan ubi beruratmu tapi juga perutmu. Aku ini pandai masak, dan kujamin kau pasti suka dengan masakan buatanku nanti," ucap perempuan itu dengan mode merayu. Mereka pun masuk ke pusat perbelanjaan dengan saling berangkulan satu sama lain. Sementara itu, Nadia tengah berada di lantai atas memilih beberapa pakaian tidur bertali tipis dan menerawang. Ia memutuskan untuk kembali mengenakan baju haram ini untuk menyenangkan Leo suaminya. Kebetulan sekali, wanita yang tengah bergelayut manja pada lengan Dikta merajuk manja, seraya menarik pria itu ke lantai atas. "Belikan aku yang di atas juga ya. Please babe," rengeknya membuat Dikta pusing 7 keliling. "Aku akan sudah membelanjakanmu banyak tadi. Kalau yang itu nanti saja setelah uang asuransi ibuku cair," bujuk Dikta. "Babe, barusan kau baru membelanjakan aku seharga 3 juta. Aku ingin sebuah kacamata, harganya paling 1 juta, murah babe," paksa wanita itu. Dikta mendengus dan pasrah saja. Ketika sampai di atas kedua matanya pun membulat sempurna, ketika penampakan sosok yang sangat ingin ia jumpai kini ada di depan hidungnya. Sekalipun hanya nampak dari belakang, tapi Dikta hafal jika wanita itu adalah mantan istrinya. "Hei kau pergi sana pilih kacamatanya, biar aku menunggu di sini," bisik Dikta sensual pada wanita di sebelahnya ini. "Ah, baiklah babe." Wanita itu pun amat senang dan pergi. Nadia hanya sendiri karena sang asisten rumah tangga, telah ia perintahkan untuk menunggu saja di mobil. Dikta memutuskan untuk menghampiri Nadia, ingin sekali ia dapat mendekap wanita itu dari belakang. "Nyonya, ada pria yang sedang memperhatikan Anda," kata sang pramuniaga pelan. Sontak, Nadia pun langsung berbalik. "Kau? Hai, mantan istriku, kau semakin cantik saja," sapa Dikta seraya memasang senyum terbaiknya sekalipun dia cuma mandi pakai Axe hari ini. "Iyo. Kenapa aku harus bertemu dengannya di waktu yang tidak tepat?" batin Nadia seraya menyembunyikan lingerie yang ia pilih di belakang tubuhnya. "Apa yang kau sembunyikan? Kau pikir aku tidak melihatnya tadi?" goda Dikta dengan tatapannya yang nyalang. "Diamlah. Itu bukan urusanmu," sergah Nadia seraya berjalan melewati Dikta. Akan tetapi tanpa dugaannya, pria yang merupakan masa lalu buruk dalam hidupnya itu, menarik tangannya dengan kencang, hingga Nadia jatuh ke dalam pelukannya. "Lepaskan aku brengsek," maki Nadia seraya menginjak kaki Dikta dengan ujung sepatu hak tingginya. "Oh, astaga." Dikta langsung mengeluarkan kakinya dari sepatu, dan rahangnya langsung mengeras ketika melihat jarinya terluka karena perbuatan Nadia sang mantan istrinya itu. "Rasakan. Itu belum seberapa yang kau dapatkan dariku, Dikta," ancam Nadia seraya merogoh ke dalam tas demi mengambil senjata andalannya. Karena Red telah memberikannya beberapa jarum kematian itu untuk menjaga diri. Akan tetapi, Nadia hanya bermaksud mengambil lipstik yang bisa menyetrum. Tanpa bisa mengelak, ternyata Dikta juga bergerak cepat menarik tali tas Nadia. "Apa maumu, Dikta?" teriak Nadia yang tak terima perlakuan mantan suaminya itu padanya. "Aku hanya ingin menyapa mantan istriku. Apa itu salah? Kenapa kau ini sombong sekali?" cecar Dikta dengan seringai sinis di wajahnya. Nadia berusaha melepaskan diri dari cekalan Dikta,
Akan tetapi Nadia tak mungkin menyerahkan tas berisi barang-barang berharganya itu. Kepala Nadia menoleh kanan-kiri, namun tak ada satupun penjaga maupun pelayan yang tertangkap pandangannya. "Kenapa kau terlihat takut dan tidak bisa tenang jika melihatku, ha?" bentak Dikta, semakin berani. Nampaknya masih ada sisa-sisa minuman beralkohol lagi yang menutupi akal pikiran sehatnya. Atau, memang Dikta tak mampu menahan emosi dan nafsunya, jika melihat sang mantan yang nampak begitu menawan di matanya saat ini. "Apa katamu? Aku takut?" cibir Nadia remeh. Rasanya ingin tertawa, ketika dirinya yang sekarang takut pada sosok yang ia tahu kini tak lagi memiliki apapun. Perusahaan, jabatan serta harta bahkan orang tua, semua telah hilang diambil dari tangannya. Ingin rasanya Nadia mengungkit itu semua namun ia tak mau membuang waktunya. "Sebaiknya kau tidak mencari masalah denganku, atau hidupmu yang sudah kalah ini akan semakin menyedihkan," kecam Nadia dengan nada tegas yang keluar lancar dari bibirnya. "Sombong sekali kau, Nadia." Dikta justru malah hendak menarik kembali tangan Nadia, tetapi sebuah tangan kekar dan besar tiba-tiba menarik bahu Dikta, hingga pria itu berbalik cepat dan bug. Dikta langsung tersungkur keras, setelah mendapat bogeman menatap dari sosok yang membuat Nadia membulatkan matanya. "Leo, kau, bagaimana bisa tahu kalau, lain kali, jangan pernah pergi tanpa diriku," potong Leo seraya memeluk istrinya erat. "Maaf, aku hanya ingin berbelanja agar bisa masak makanan kesukaanmu," kilah Nadia memberi alasan. Dia keluar dari rencana setelah melihat promo lingerie keluaran terbaru. Setelah itu Nadia berniat ingin membahagiakan Leo pada saat mereka bercinta nanti. Siapa sangka ia akan bertemu dengan si pengganggu Dikta. "Lain kali, tunggu aku bangun. Aku tidak akan marah jika kau belum bisa masak untukku. Kau tahu betapa gilanya diriku ketika mendapati kau tak ada di kamar dan di sekeliling Menshan?" tegas Leo lagi dengan emosi yang nampak sekali tengah ia tahan saat ini. "Ah, ya maaf suamiku, lain kali aku hentikan bermesraan di depanku sialan," teriak Dikta, yang sedang berusaha bangun dan terlihat menyeka ujung bibirnya yang bersaos. "Cih, kau yang sialan." Leo kembali maju dan menyerang Dikta dengan pukulan demi pukulan, akan tetapi pria itu mampu berkelit dari setiap serangannya. "Beraninya kau mengganggu istriku. Nampaknya kali ini aku tidak akan bermain-main lagi denganmu." Leo menunjuk wajah Dikta, dengan jarinya yang kaku. "Istrimu? Hahaha, bangga sekali kau mendapatkan barang bekasku." Gelak Dikta tertawa remeh dengan hinaannya pada Nadia. Rahang Leo seketika mengeras. Tanpa berkata apapun lagi, pria itu maju dan kini mengarahkan tendangannya bertubi-tubi hingga Dikta kewalahan. Dikta yang tak mampu menandingi kemampuan Leo, pada akhirnya harus pasrah menerima tendangan itu mengenai kepalanya. Tubuh Dikta seketika memutar di udara lalu kemudian jatuh dengan keras ke atas lantai. "Bruk, aarg." Terdengar suara erangan keras dari Dikta, yang mendapatkan rahangnya bergeser setelah tendangan itu. Dikta memegangi wajahnya. Leo tak tinggal diam sekalipun Nadia meneriakinya agar berhenti dan pergi. Akan tetapi, pria itu tak bisa diam saja ketika Dikta ternyata masih memiliki nyali untuk menantang dirinya. Bahkan, para penjaga dari tempat tersebut kini sengaja ditahan oleh Blue dan Black. Karena keduanya tahu, jika saat ini adalah waktu yang tepat, bagi Leo untuk menghajar habis Dikta yang sombong dan tak tahu diri itu. Leo berjalan mendekat dan dengan cepat kembali menyerang Dikta dengan jurus tendangan berputarnya, hingga raga Leo juga ikut berputar dan ambruk dengan erangan lebih kencang. "Aarg, sialan kau Leo!" teriak Dikta yang kini merasakan tulang rusuknya seakan patah. Leo mendekati raga Dikta yang tergeletak, dan dengan kejam pria itu langsung menginjak kepala Dikta dengan sepatunya. "Ah, bangsat kau, Leo!" maki Dikta, sekalipun suara yang keluar dari bibirnya tak jelas karena mulut Dikta sudah penuh saos. "Uhuk!" Dikta batuk dan memuntahkan segumpal saus kental dan hitam dari mulutnya, karena cairan pekat dengan bau anyir itu berasal dari dalam tubuhnya. Masih bisa memaki rupanya. Krek! Leo menginjak keras kepala Dikta dengan sepatunya hingga Nadia berteriak kencang. "Hentikan, Leo! Jangan kotori kaki dan tanganmu!" teriak Nadia.
Leo sontak menoleh pada saat mendengar ucapan Nadia dan paham artinya. Leo langsung menjauhkan kakinya dari tubuh Dikta yang merintih lemah itu, lalu ia memanggil Black dengan kode. Black tentu saja paham dan langsung mengangguk, seraya memberi lirikan perintah kepada Blue. Black pun maju dengan membawa sebuah pemukul kasti yang terbuat dari besi. Tempat tersebut telah disterilisasi dari para pengunjung, dan kebetulan Leo adalah sahabat dari salah satu pemegang saham di pusat perbelanjaan ini. Aku akan membawa Nadia pulang, kau tahu apa yang harus kau lakukan padanya, Black? Ucap Leo pelan ketika pengawalnya itu melewatinya dan berhenti sesaat. Serahkan pada saya, Tuan, jawab Black dengan seringai yang terlihat bahina. Ayo pulang, sayang. Aku lapar, bisik Leo di telinga Nadia. Lalu bagaimana dengan, apa kau saat ini sedang mengkhawatirkannya? Sinis Leo seraya menatap penuh curiga lebaran Nadia. Sama sekali tidak. Kau jangan salah paham. Aku hanya mau tahu apa yang ingin Black lakukan dengan pemukul kasti itu. Jelas Nadia. Yang pasti membuatnya tak bisa berlagak sombong lagi, jawab Leo. Aar gerg. Kakiku. Dikta berteriak kencang dan setelahnya pria itu tak sadarkan diri, mendapati kedua kakinya remuk karena pukulan demi pukulan keras dari Black. Oh tidak, apa yang terjadi pada pacarku? Teriak mahasiswi itu ketika ia melihat Dikta dibawa menggunakan tandu menuju lantai bawah. Harusnya dilempar saja tadi dari atas, kata Blue. Kau kejam sekali, Bung. Gelak Black. Bersambung.